Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Faris Sustian. Dan kali ini kita membahas mengenai PPN JLN atau PPN Jasa Luar Negeri yang ada di Cortex, gitu ya. Jadi sedikit perbedaan antara PPN JLN yang lama dengan di era Cortex sekarang adalah terkait dengan kode billingnya. Nah, seperti apa pembuatan kode billingnya, kemudian seperti apa nanti pengkreditan pajak masukannya di dalam SPT Cortex. Silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, kita akan bicara mengenai tutorial pembuatan billing PPN Jasa Luar Negeri atau PPN JLN dan pre-populated datanya ke dalam SPT PPN via Cortex ya, gitu yang ada di Cortex sekarang gitu. Nah, langkah pertama adalah terkait dengan pembuatan kode billingnya. Tadi ya sempat saya singgung di awal bahwa untuk kode billing PPN JLN sekarang itu mengalami perubahan dibandingkan dengan yang lama gitu ya. Nah, cara membuat kode billingnya adalah sebagai berikut. Jadi pertama kita buka dulu yang ini ya. Jadi untuk pembuatan kode billingnya itu ada di pembayaran. Kemudian nanti pilih yang layanan mandiri pembuatan kode billing ya. Jadi kita pilih di sini, kemudian kita pilih yang ini, gitu. Nah, berikutnya nanti akan ada 3 langkah di sini. Langkah yang pertama adalah verifikasi identitas wajib pajak, kemudian pilih eh, KAP dan KJS-nya, kode jenis setorannya. Kemudian setelah itu silakan diunduh kode pembayarannya. Yang harus diingat adalah untuk PPN JLN sekarang itu menggunakan NPWP sendiri, NPWP bagi si pengguna jasa. Kalau dulu di aturan yang lama atau di e-faktur yang lama ya, itu kan kalau PPN JLN kita membuat kode billing, kemudian NPWP-nya itu ditulis 000, kemudian kode KPP-nya. Gitu ya, kode KPP kemudian 00 lagi. Misalkan katakanlah Anda terdaftar di KPP Madya Bekasi misalkan. Madya Bekasi kode KPP-nya adalah 431. Maka dulu pembuatan kode billing PPN JLN itu berarti 000 9 kali ya, kemudian 431, kemudian 000. Nah, di era Cortex sekarang itu kita menggunakan NPWP sendiri, NPWP sebagai pengguna jasanya gitu ya. Contohnya JLN adalah seperti ini. Katakanlah sebuah perusahaan menggunakan jasa audit dari luar negeri, dari pihak Singapura misalkan, selama kurang lebih 1 minggu. Eh, Accounting dari Singapura, kemudian datang ke Indonesia untuk mengaudit laporannya, katakanlah seperti itu. Maka ketika laporan itu sudah selesai, jasa auditnya sudah selesai, maka bagi pihak si pengguna perusahaan itu harus menyetorkan sendiri PPN JLN-nya. Jadi sifatnya JLN ini atau jasa luar negeri itu sifatnya adalah penyetoran sendiri gitu. Makanya dia masuknya adalah layanan mandiri pembuatan kode billing. Jadi dia tidak membuat faktur pajak, tapi cukup membuat eh, billing sendiri ya, billing sendiri, kemudian itu dibayarkan. Nah, bukti bayarnya itu dianggap sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, gitu ya, seperti itu. Nah, tadi perbedaan dengan yang lama itu kalau dulu menggunakan 000 NPWP-nya, nah kalau sekarang dia langsung menggunakan NPWP sendiri ya, NPWP dari pihak si pengguna jasanya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita klik lanjut di sini. Setelah klik lanjut tadi, perbedaan berikutnya adalah terkait dengan KAP dan KJS-nya, kode jenis setorannya ya. Nah, di sini ada pilihan KAP dan KJS-nya, kemudian pilih periode pajaknya. Nah, untuk KAP KJS sendiri, kode jenis setorannya itu bisa kita cari ya. Jadi di sini ada keywordnya. Misalkan katakanlah luar gitu ya. Artinya kan JLN ya, jasa luar negeri atau dalam bahasa undang-undangnya atau bahasa UPPN itu adalah luar daerah pabean gitu ya, gitu. Karena kan kalau PPN itu hanya istilahnya hanya terutang ketika itu masuk ke dalam daerah pabean gitu ya. Karena tidak seluruh wilayah Indonesia itu daerah pabean. Tapi kalau luar negeri itu jelas luar daerah pabean. Makanya sebutannya adalah daerah pabean ya, bukan luar negeri sebenarnya bahasa bakunya. Nah, tinggal kita cari aja di sini luar gitu ya, atau daerah pabean gitu misalkan. Maka dia otomatis akan merefer ke satu jenis kode di sini, yakni
41121101 ya. Dan ini berbeda dengan kode yang lama. Kalau kode yang lama itu kan 411211 ya, kode jenis PPN. Kemudian kode jenis torannya itu adalah setahu saya 102 ya gitu. Jadi ini dulu kode yang lama. Nah, kalau sekarang itu kodenya menjadi ini. Jadi diperhatikan ya, kodenya adalah 4112121101. Ini kode untuk PPN JLN. Termasuk juga barang yang tidak berwujud. Contohnya apa? Ya hak cipta, merek dagang, atau mungkin masalah franchise, royalti, dan sebagainya, itu masuknya adalah barang tidak berwujud. Gitu. Jadi misalkan kita menggunakan royalti gitu ya, kita bayar royalti dari luar negeri, katakanlah untuk franchise gitu, maka atas PPN-nya kita harus setor sendiri. Gitu. Sama seperti tadi ya jasa dari luar negeri tadi. Kalau sudah kita tentukan kode KAP-nya ya, kode KAP dan KJS-nya, kita tentukan juga masa pajaknya. Ini dimulai dari Januari 2025. Kita pilih Januari di sini, kemudian kita klik lanjut. Oke, kalau sudah selesai lanjut, maka otomatis akan langkah ketiga, yakni pengunduhan kode pembayaran atau kode billingnya. Di sini NPP-nya mengikuti NPP wajib pajak pengguna jasa ya. Jadi tidak lagi kita isikan 000 kode kode KPP dan sebagainya, tapi dia langsung merefer ke kode KPP di mana pengguna jasa tadi, gitu ya. Kemudian ini KAP-nya tadi, KJS-nya seperti ini. Kemudian periode pajaknya Januari 2025. Kemudian mata uangnya ini kalau dia menggunakan rupiah maka dia otomatis di sini menjadi rupiah. Jumlahnya ini tinggal kita ketik saja kira-kira jumlahnya berapa gitu. Kan karena store sendiri ya, jadi ya kira-kira berapa dari jasanya tadi, kemudian kita store sendiri berarti 11 langsung aja ya berarti kan kurang lebih 11% gitu ya. Karena kan tarif tarif PPN-nya kan tetap 11% gitu ya. Jadi tidak perlu ada DPP nilai lain dan sebagainya. Jadi langsung aja nilai kontraknya tadi berapa, langsung dikalikan 11%. Itulah jumlah PPN yang harus dibayarkan. Nah, kemudian untuk keterangannya sendiri, sebenarnya keterangan ini bisa saja dinolkan ya, karena tidak ada tanda bintang di sini. Maka sebaiknya mungkin dikasih keterangan, katakanlah di sini nama dan nomor bill, lawan transaksi dan sebagainya. Tapi karena ini cuman baru sebatas kode billing gitu ya, baru membuat kode billing, jadi sebenarnya keterangan ini sendiri tidak terlalu berpengaruh ya gitu. Karena toh juga nanti tidak akan tercatat pada SPT gitu ya gitu. Jadi nggak masalah ini mau dikosongkan, mau ditulis nama nomor billnya boleh atau nama lawan transaksinya boleh ya misalkan eh, pihak dari luar negerinya sana ya namanya siapa. Kalau sudah, berarti tinggal kita buat kode billingnya gitu. Kita unduh kode billingnya seperti ini. Oke, nah setelah kita klik unduh di sini, unduh kode billing, maka dia otomatis ada notifikasi ya kalau berhasil ya, berhasil pembuatan kode billing eh, diunduh secara otomatis. Silakan periksa direktori unduhan Anda atau folder downloadnya ya. Kemudian kita download. Nah, di sini ini adalah kode billingnya. Kemudian ini adalah tadi ya NPWP dan alamatnya, nominalnya sekian, kemudian ini nominalnya. Dan sekarang di era Cortex sekarang kode billing itu tidak lagi 30 hari tapi hanya 7 hari 7 hari ya. Jadi misalkan sekarang posisinya tanggal 12 misalkan, maka masa aktifnya itu sampai dengan 19 Februari dan ini ada jamnya juga ya gitu. Jadi ini yang harus bisa sebelum kita bayarkan ya sebelum 7 hari ini lewat gitu. Nah untuk pembayarannya sendiri itu bayar seperti biasa ya kita datang ke bank atau mungkin lewat marketplace dan sebagainya ke internet banking dan sebagainya tinggal kita masukkan kode billingnya aja otomatis nanti akan terdebit senilai 10 juta ini ya atau senilai tagihannya ini. Nah, berikutnya adalah eh, untuk mengecek kira-kira pembayarannya itu sudah masuk atau tidak, kita bisa cek di buku besar ini.
Di buku besar ini ada debit, ada kredit, ada debit tersisa, ada kredit tersisa, dan saldonya. Nah, maksudnya di sini adalah kalau debit itu berarti pajak-pajak yang sudah kita bayarkan gitu ya di tahun-tahun sebelumnya atau masa-masa sebelumnya. Kredit pajak berarti yang sudah uang yang sudah kita bayarkan. Ini adalah PPh terutangnya ya, debit itu istilahnya. Ini yang sudah kita bayarkan dan demi tersisa itu berarti ada pajak yang belum kita bayarkan gitu ya. PPh yang masih harus dibayarkan. Kalau kredit pajak itu berarti uang yang belum kita gunakan. Istilahnya misalkan ada saldo deposit dan sebagainya. Saldo deposit dia akan masuk ke sini gitu ya. Gitu. Kemudian untuk kode transaksinya untuk kita terapkan. Nah, sementara ketika kita klik ini ya, terapkan filter, maka di bawah itu akan muncul detail-detail pembayaran pajak ataupun PPh terutang ya, yang yang sudah kita bayarkan semua. Jadi kalau kredit itu artinya adalah pembayaran pajak ya atau eh, saldo deposit entah apapun gitu yang kita bayarkan gitu ya. Kalau debit itu artinya PPh yang terutangnya seperti itu. Jadi kita bisa cek di sini apakah pembayaran PPNJLN kita itu sudah berhasil atau tidak. Itu bisa kita cek dari sini ya, buku besarnya, kemudian cek di terapkan filter ini. Apakah atas pembayaran tadi itu sudah masuk atau belum ya, misalkan di tanggal sekian gitu. Oke, itu tadi terkait dengan pembuatan kode billing sekaligus pembayarannya ya. Gitu. Nah, langkah berikutnya adalah mengecek bagaimana cara pengkreditannya. Karena PPNJLN itu kan pada dasarnya itu adalah pajak yang kita bayarkan sendiri, tapi kemudian atas PPN tadi itu bisa kita kreditkan, gitu ya, selama memenuhi apa namanya aspek 3M ya, memenuhi eh, PPN tadi ya, PPN masukan tadi memenuhi eh, keterkaitan langsung dengan kegiatan usaha kita atau 3M kita gitu. Nah, ketika kita mau mengkreditkan PPN JLN di Cortex gitu ya, langkah pertama seperti biasa kita buka menu e-faktur, kemudian dari situ kita masukkan ke dokumen lain, di dokumen lain kemudian pajak masukkan. Jadi kita pilih nomor satu ini, kemudian kita cek di sini dokumen lainnya, kemudian kita klik yang ini, pajak masukkan. Ketika kita pilih pajak masukan, maka otomatis akan tampil seperti ini. Ada dokumen lain, pajak masukan. Nah, kita kita drop down ini ya, tindakan lainnya ini, kita klik ya. Pada saat kita klik tindakan lainnya, maka akan muncul 4 pilihan seperti ini. Jadi buat dokumen lain masukan, pre-populated data, dan pre-populated pembayaran. Nah, karena tadi ya, karena kan PPN JLN itu sifatnya pembayaran ya, sifatnya SSP gitu. Pajak masukan yang berasal dari pembayaran, termasuk juga katakanlah PPN KMS gitu ya, itu juga di dalamnya termasuk pajak masukan juga gitu. Nah, kalau seperti itu maka kita pilihnya yang ini. Kalau kemarin di video saya sebelumnya, kalau PIB maupun PEB itu masuknya ke sini ya, pre-populated data. Kalau PEB berarti masuknya ke pajak keluaran, tapi pilihnya yang PEB ya. Gitu. Nah, kita masuk ke sini untuk PPN JLN, pre-populated data pembayaran. Kemudian di sini akan ada 2 pilihan ya, masa pajak dan juga tahun pajaknya. Kita isi, katakanlah, jadi untuk PPN atas tadi ya, pre-populated data pembayaran, itu tidak usah kita masukkan NTPN-nya gitu ya. Tidak usah kita masukkan NTPN-nya atau mungkin kode billingnya segala macam. Tapi kita langsung pilih aja di sini ada masa pajak dan tahun pajak. Artinya seluruh SSP misalkan atau seluruh pembayaran pajak yang kita store sendiri tadi ya terkait dengan PPN itu otomatis akan masuk ke sini ke faktur dari pembayaran gitu ya. Istilahnya eh, atas data-data SSP pembayaran tadi yang sudah kita lakukan itu masuknya ke sini nanti kita pilih masa pajak tahun pajaknya kemudian kita pilih klik yang ini membuat. Nah, nanti pada saat em, ketika sudah kita klik ya tadi, maka atas pembayaran PPN JLN tadi itu harusnya akan masuk ke sini gitu ya. NPP pembeli, NPP penjual, dokumen dan sebagainya, itu harusnya akan masuk ke sini. Ketika sudah masuk ke sini, maka tinggal kita centang saja di sini ya. Atau kalau misalkan kita centang ini, maka dia akan otomatis select select all seperti itu. Kita centang aja di sini, kemudian kita bisa pilih antara apa?
kita mau kreditkan faktur itu atau tidak kita kreditkan. Gitu. Jadi tinggal kita pilih ya, mau dikreditkan atau tidak. Gitu. Dan untuk PPN masukan ini aturannya masih sama ya, dikreditkan di masa pajak yang sama dengan masa pembayarannya atau dikreditkan 3 masa setelahnya. Jadi eh, tidak ada perubahan mengenai pajak masukan, jadi tetap bisa dikreditkan di masa pajak yang sama ataupun 3 masa setelahnya gitu ya, gitu. Ternyata karena di PMK 81 mengenai Kortak sendiri memang tidak melarang gitu ya, tidak ada kata-kata melarang bahwa faktur pajak itu harus dikreditkan di masa pajak yang sama gitu. Jadi kemarin sempat ada penegasan dari DJP bahwa faktur pajak masukan itu tetap dapat dikreditkan di masa pajak yang sama ataupun 3 masa setelahnya. Gitu ya, termasuk juga PPN JLN ini. Jadi bisa dikreditkan di masa pajak yang sama ataupun 3 masa setelahnya. Nah, setelah kita kreditkan misalkan, maka tinggal kita pilih yes aja ya di sini, kita pilih OK, maka dia nanti otomatis akan masuk ke SPT PPN-nya. Nah, langkah terakhir atau untuk melihat apakah pajak masukan tadi yang sudah kita kreditkan tadi itu sudah masuk ke SPT atau belum, maka kita perlu melihat PPN SPT PPN-nya. Nah, caranya adalah kita coba buat konsep laporan SPT-nya dulu ya. Dengan cara adalah kita klik SPT di sini, kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Kita buat konsepnya dulu aja di sini. Kita klik konsep. Kemudian setelah itu akan ada pilihan beberapa jenis SPT yang akan kita laporkan. Kita pilih PPN ya, karena kita mau lapor PPN, kita pilih lanjut di sini. Kemudian setelah itu eh, SPT sendiri nanti sama seperti di e-Bupet 21 ya, kan ada 3 alur di sini. Konsep SPT dulu, kemudian SPT menunggu pembayaran, serta SPT yang sudah dilaporkan. Ketika nanti kita sudah lapor SPT dengan benar, maka harusnya SPT kita itu nanti otomatis masuk ke sini. Dan di konsep dan menunggu pembayaran otomatis akan hilang ya. Jadi dia akan semacam setelah level 1 selesai, maka akan turun ke level berikutnya gitu ya. Gitu. Jadi konsep SPT selesai kita buat, maka akan masuk ke SPT menunggu pembayaran. Ketika sudah dibayar, maka dia akan otomatis turun ke SPT yang dilaporkan. Jadi dia akan turun secara otomatis ya, gitu. Nah, tadi ya untuk melihat PPN JLN-nya, kita masuk ke sini, ke lanjut. Kemudian ini tinggal kita pilih aja periode tahun pajaknya ya, masa pajaknya kita pilih, misalkan. Kemudian modelnya sendiri ini normal ya, normal atau penggantian nanti kalau ternyata SPT-nya sudah pernah kita laporkan. Atau pembetulan ya istilahnya ya, SPT pembetulan. Kemudian kita buat konsep SPT-nya. Jadi ada 3 langkah tadi ya, pilih jenis, pilih periode, dan pilih jenis SPT-nya. Setelah itu akan muncul SPT yang nanti akan kita buat ya, yang masih ada di konsep ini. Kemudian kita klik di sini, kita klik edit ya. Di sini ada icon pensil. Kemudian nanti akan ada induk SPT serta lampiran-lampirannya ya. Ada lampiran 1A, eh, apa? A1, A2, B1, B2, B3, dan C ya. Ada tambahan di sini. Nah, khusus untuk PPN JLN itu kita coba masuk yang di B1. Jadi sama seperti impor ya, gitu. Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud maupun JKP dari luar daerah pabean. Jadi harusnya kalau Anda sudah benar ya, sudah membayar, kemudian sudah mengkreditkan PPN JLN-nya, maka harusnya dia akan masuk ke sini, ke B1 daftar pajak untuk yang JLN ini. Pastikan sudah masuk ke sini ya. Ketika sudah masuk ke sini, maka dia otomatis akan masuk ke bagian ini, bagian perolehan barang dan jasa, dan nanti otomatis masuk dari sini ya, yang A ya. Impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud, JKP dari luar daerah pabean, dan seterusnya, yang dapat dikreditkan. Jadi nanti harusnya dia masuk ke sini, berapa DPP-nya, kemudian berapa PPN-nya, dan berapa PPN BM-nya kalau ada ya. Gitu. Jadi nilainya tadi misalkan katakanlah PPN-nya misalkan 10 juta gitu ya. Nah, berarti DPP-nya berapa? Gitu. Dia otomatis akan muncul di sini ya. Jadi pastikan
kalau semuanya sudah benar ya, berarti harusnya kita bikin billing dulu, bayar, kreditkan PPN JLN tadi, otomatis nanti masuk ke SPT yang di B1 tadi. Oke, demikian kurang lebih ya terkait dengan penjelasan mengenai PPN JLN era Cortex sekarang. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya mengenai Cortex. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dari saya terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.